Gadis-gadis ini bukan pekerja seks, melainkan sekelompok aktris kelas rendah. Mereka sedang mengikuti audisi. Produser berjalan ke hadapan Nina. Kamu adalah seekor anjing. Kamu adalah seekor anjing? Tidak ngertikah kamu? Tak berdaya. Demi ketenaran, dia mulai merangkak, menggonggong di hadapan semua orang. Tapi dia bukan satu-satunya yang ingin tenar. Pesaing lainnya pun mulai bermunculan. Mereka tahu betapa pentingnya kesempatan ini. Martabat menjadi tak berharga di hadapan kesempatan ini. Nina berjuang keras untuk menyenangkan produser. Produser sangat puas dengan penampilan dua gadis ini. Meski sudah lolos audisi, tapi pemeran utama hanya ada satu, yang berhasil melucuti pakaian lawannya terlebih dahulu. Dialah pemeran utamanya. Dengan begitu, dua gadis yang tidak saling kenal, mulai melucuti sesama di lantai bagaikan anjing. Setelah perjuangan keras, Nina berhasil mendapatkan posisi pemeran utama itu. Dengan menukarkan martabatnya, Nina sebagai pendatang baru, ia tidak diperlakukan dengan baik oleh kru. Suatu hari, mereka syuting di jalanan. Begitu siap syuting, para kru langsung pulang, membiarkannya sendirian. Tiba-tiba sebuah mobil datang melaju kencang. Nina hampir tertabrak. Sebuah adegan makan-makan. Setiap Nina telah menelan makanannya, sutradara akan cut, lalu mengulang adegan sampai belasan kali. Nina kekenyangan dan hampir muntah. Ia juga harus menerima sindiran sutradara. Meski tahu bahwa dirinya sengaja dipersulit, namun ia tak berdaya. Suatu hari, ia berakting dengan seorang aktor. Meski dirinya telah berusaha keras, dan kemampuan aktingnya mengungguli lawan mainnya, sutradara masih saja merasa tidak puas dengan penampilannya. Lalu sutradara mengarahkan Nina, agar dia lebih mendalami karakternya. Melihat aktingnya yang semakin kaku, sutradara mencekik lehernya dengan tidak sabar, demi mendorong emosinya dalam berakting. Namun Nina sudah tidak dalam mood berakting. Sutradara menyeretnya, menamparkan dan memakinya. Emosinya pun meluap. Akhirnya, kemampuan akting Nina pecah, memenuhi permintaan sutradara. Waktu istirahat, Nina hanya bisa mengompres dengan es untuk meredakan rasa sakit di wajahnya. Demi ketenaran, ia harus menelan semua kepahitan. Manajer memintanya untuk menyesuaikan kondisi sesegera mungkin dan mulai bekerja. Jika tidak, posisinya akan tergantikan. Nina merasa tak berdaya karena ia telah berusaha melakukan yang terbaik. Setelah siap bekerja, ia bertemu dengan sutradara. Meski ia sangat membencinya, namun ia tetap menyapanya dengan tersenyum. Setelah melalui berbagai kesulitan, akhirnya sampai pada tahap akhir syuting. Staf memberitahu kepada sutradara bahwa Nina tidak memiliki lisensi menyelam, sehingga mereka tidak dapat menyelesaikan adegan terakhir. Sutradara pun murka. Pembicaraan mereka terdengar oleh Nina. Melihat para staf panik dan kewalahan, Nina merasa bersalah dan tak berani bersuara. Untungnya mereka berhasil menemukan sebuah daerah yang jarang penduduk. Tepat ketika Nina merasa lega, ia naik ke perahu, melawan angin dingin dan datang ke tengah laut. Tiba-tiba mobil polisi datang dan meminta mereka untuk berhenti syuting. Seluruh kru panik seketika, dan meninggalkan lokasi. Tidak ada yang ingat bahwa Nina masih di laut. Tiba-tiba bahan peledak di atas kapal menyala. Nina terkejut dan terjun ke air. Dalam sekejap, perahu itu meledak. Sikap ketidakpedulian manusia membuatnya kehilangan harapan untuk berjuang. Nina pun tenggelam. Tiba-tiba keinginan kuat untuk bertahan hidup membangunkannya. Semua akan berubah jika ia berhasil melewati ini. Lalu ia berjuang sekuat tenaga berenang ke daratan. Tapi yang tidak terduga adalah, semua ini sudah diatur sebelumnya oleh sutradara. Keputusasaan Nina ini disajikan dalam film, menjadi sentuhan akhir film tersebut. Film ini mendulang sukses, berhasil memuncaki box office. Nina berhasil menjadi bintang film terkenal. Dia telah mencapai impiannya. Ini adalah wawancara pertamanya. Yang tak dia duga adalah, tak ada yang peduli dengan aktingnya di film itu. Semua tentang bagaimana ia menjadi pemeran utama. Apakah ia memiliki hubungan tak pantas dengan produser? Nina terdiam ketika diwawancara. Manajernya bergegas menyelamatkannya. Hal pertama yang ia lakukan setelah sukses adalah bersenang. Dia pergi ke salon kecantikan kelas atas untuk perawatan. Namun ini tak berlangsung lama. Ponsel Nina berdering. Bisnis ayahnya mengalami kerugian dan bangkrut. Ibunya menderita serangan jantung dan perlu segera dioperasi. Uang yang ia tabung dengan susah payah
kini habis untuk keperluan rumah. Malamnya, Nina menemani ibu di rumah sakit. Tak disangka wanita yang pernah bersaing dengannya saat audisi itu hendak mencekik ibunya. Nina terbangun. Untung hanya mimpi. Lalu ia melihat temannya Kiki datang membesuk ibunya. Kiki pernah ingin menjadi seorang aktris. Tetapi karena berbagai faktor, akhirnya ia kembali ke desa menjadi seorang guru. Di saat luang, ia akan bermain drama untuk anak-anak. Melihat Kiki di atas panggung, Nina mengingat kenangan masa lalunya. Ternyata dia dan Kiki dulu adalah sepasang kekasih. Tapi sekarang, Kiki telah memiliki pacar. Melihat orang yang pernah ia cintai bersama pria lain, perasaan Nina bercampur aduk. Esok hari, Nina hendak pulang mengambil barang. Ia berpapasan dengan acara pemakaman. Nina mengira dirinya akan dikagumi karena telah menjadi bintang film terkenal. Tetapi orang di desa malah memakinya kotor dan najis. Bahkan mendorongnya hingga jatuh. Malam harinya, manajer menelpon Nina bahwa filmnya mendapat nominasi festival film. Dia akan tampil di karpet merah. Demi itu, Nina memilih sebuah gaun berwarna biru. Pergi ke salon kecantikan untuk perawatan. Pada saat itu, seorang staf memasuki ruangan. Perlahan ia membuka maskernya. Dia adalah gadis yang mengikuti audisi bersamanya waktu itu. Ternyata setelah ia gagal audisi, dia harus bekerja untuk mencari nafkah. Ia menyimpan dendam. Dia menunjukkan video mereka sedang menggonggong saat audisi. Nina merasa ketakutan. Ia bangun untuk merebut ponsel itu. Jika video tersebar, karirnya akan hancur dalam sekejap. Tak sempat berpakaian, Nina mengejar wanita itu ke jalanan. Ia mendapatkan ponsel itu, dan pada saat itu, Kiki menelponnya, bahwa ia telah memutuskan untuk bersama dengannya, dan ia sedang di rumah. Menunggunya pulang, rasa capeknya hilang seketika melihat Kiki. Namun Kiki tiba-tiba berubah menjadi wanita itu. Nina terbangun lagi. Ia sedang berbaring di rumah sewaannya. Benar, ini semua adalah hayalan Nina. Ternyata dari awal produser telah memilih wanita itu sebagai pemeran utama. Ia tidak hanya tereliminasi, ia juga dibius oleh produser, dan dilecehkan. Nina dengan wanita itu hanya pernah bertemu sekali saja. Di balik dunia hiburan yang glamor, penuh dengan kekejaman dan kekejian. Meski begitu, masih ada gadis yang memilih jalan itu demi kesuksesan. Ini adalah akhir dari video. Film ini berjudul Kurang dari Nina Wu, lebih besar dari. Bagi yang tertarik, bisa menonton filmnya. Silakan tinggalkan pesan Anda di kolom komentar. Saya akan mendiskusikannya dengan Anda. Ingat untuk like dan subscribe. Saya Dawei. Sampai jumpa.